Bismillahirrahmanirrahim. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala nabiyina wa ala insyaallah ta'ala min amin amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Ya Allah ya Rahman. Ya Allah ya Rahim. Ya Allah ya Rahman. Ya Allah ya Rahim. Ya Allah ya Rahman. Ya Allah ya Rahim. Shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik ajma'in. هذا وكل صلاة كل الله أحد والمعوذتان أبي ورسول الرحمن أنزل ضرب شاملة إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذريته وآل المسلمين الصالحين جميع أولياء الله في غابة الله ومشايخنا ومعلمينا ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم niatkan orang tuanya masing-masing. Walidil hadirin khassa Allah alam bihim wa usulihim wa furuhim wa jami'il qubur muslimin muslimat wa tasyam rahmal maghfirah amwati ahli hadzal bait wa usulihim wa furuhim wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allahu
ومن شر النفاثات وشر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala jami'i ni'amillah. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala ma an'ama bihi wa awla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan nafuzu biha fi hadhihi dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi al-fatih al-maqbul wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sahibul bait, keluarga, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara semua. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua takdir yang ditentukan oleh Allah selalu dibarengin kelembutan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sabar atas ketentuan Allah, ridho dengan takdir Allah, dan mudah-mudahan dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang diridhoinya, dicintainya, zahir wa batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan sebiaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Masya Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di majelis di rumah yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan meskipun mungkin beberapa saat yang lalu daerah sini juga termasuk daerah banjir, ya, tapi itu tadi, kalau ujian turun, ya, musibah atau ujian atau apalah namanya, ya, amal soleh atau toleh, orang soleh, orang nggak soleh juga kena semuanya, ya kan ya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada ujian yang kenanya tidak khusus kepada orang-orang dolim saja, semuanya kena. Tapi insya Allah Allah Subhanahu wa taala menyertakan kelembutan kepada hamba-hambanya yang diridhoinya. Sehingga ada doa dari sebagian ulama, Ibn Ali Habsyi dalam bahasa Al-Qur'annya, Allahumma la nas'aluka raddal qada walakin nas'aluka al-yusra. Ya Allah, aku tidak meminta ditolaknya takdir, tapi aku minta kelembutan di dalam semua takdir. Karena minta ditolaknya takdir ada bau-bau tidak sopan kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menentukannya, khususnya takdir yang berhubungan dengan semua orang. Ya. Nah, ada takdir yang disebutkan dalam tauhid itu ada qada mubrok, ada qada mu'allaq. Qada mubrok itu qada yang sudah pasti terjadi. Qada mu'allaq adalah qada yang digantungkan dengan kejadian-kejadian tertentu. Kalau gini terjadi gini, kalau gini terjadi gini. Artinya hukum sabab musabab. Hukum sabab musabab. Ya. Nah, itu qada mu'allaq. Menentukan qada mubrok sama mu'allaq rahasia Allah, kita tidak tahu. Tapi yang jelas kita ikhtiar yang terbaik. Tapi bisa jadi, ya, khususnya qada yang berhubungan dengan semua orang. Ya.
itu untuk ngobrol. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelembutan kepada orang-orang yang dicintainya. Ya, artinya orang yang jauh dari agama dengan orang yang dekat sama agama, ketika terjadi musibah penerimanya beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelembutan di hati orang-orang yang dekat sama agama dengan kesabaran, ketabahan, lapangnya hati, dimudahkan beberapa hal dan lain sebagainya. Ya, bukan kok kemudian kita tidak introspeksi diri. Sering saya sampaikan, sabar sama introspeksi diri itu bab yang beda. Bukan berarti orang sabar itu gak introspeksi diri, bukan berarti orang yang introspeksi diri gak sabar. Beda bab. Ya, sama dengan orang khauf dan roja. Orang takut kepada Allah bukan berarti gak berharap kepada Allah. Orang yang berharap kepada Allah bukan berarti gak takut sama Allah. Ya, maka sabar ada babnya ketika berhubungan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan horizontal, kita introspeksi diri. Sehingga tidak merusak alam, berbuat baik kepada sekitar kita, termasuk juga kepada paret, termasuk juga kepada lain sebagainya. Itu juga bagian dari ibadah. Ya, Nabi bersabda, innalil iman bid'ah wa sab'ina syu'bah. Iman itu punya 70 sekian cabang. A'laha la ilaha illallah, adnaha imatatul adha anit thariq. Paling tingginya adalah la ilaha illallah. Paling tingginya la ilaha illallah sebagai simbolisasi iman, syahadat la ilaha illallah. Dan itu kalimat terafdal, la ilaha afdalu ma qultu ana nabi min qabli la ilaha. Paling afdalnya yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi-tingginya iman. Kemudian wa'adnah dan minimalnya adalah menghilangkan bahaya dari jalan, duri, sampah dan lain sebagainya. Ya, maka Islam ini masya Allah syamil, kamil, universal, sempurna. Bukan hanya sekedar hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Bukan hanya sekedar mengurusi ibadah, tapi juga sampai interaksi sesama, sampai juga kepada alam. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiyah. Jangan merusak alam setelah diperbaiki oleh Allah. Allah buat dunia ini udah bagus-bagus, dirusak pula sama Allah. Artinya sabar ada babnya, introspeksi ada babnya. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan majelis ini. Ya, kita membaca sirah nabawiyah, ya insya Allah menambahkan mahabbah kita, kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, ini juga bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir dari pembahasan kita waktu lalu adalah kita membahas akan apa itu ilaf. Ilaf itu perjalanan perdagangan orang Quraisy yang disebut oleh Allah juga di dalam Al-Quran surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rahmatas syita'i was-shaif. Jadi kota Mekah itu adalah kota yang gersang, batuan, gunung-gunung, nggak ada tanah subur. Nah, kakeknya Nabi yang nama Hashim itu memulai terjadinya ilaf, yaitu jalur perdagangan. Kalau musim dingin ke Son'a, kalau musim panas ke Syam, Syria, Yordania, Palestina dan sekitarnya. Itu sudah kita sebutkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan anugerah-anugerah besar Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penduduk Makkah dengan dimudahkannya rezeki dari perdagangan tersebut, dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penduduk Makkah dan juga kafilah-kafilah yang musafir.
kafilah-kafilah ya musafir. Yang pada zaman dulu masih cukup banyak terjadi penyerangan-penyerangan dari satu negeri ke negeri yang lain. Pastinya kota Mekah itu adalah kota suci. Terus kemudian kebanyakan laki-lakinya datang. Berarti kan sangat rentan untuk bisa diserang. Tapi setiap ada penyerangan-penyerangan selalu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah. Sehingga masyhur di Jazirah Arab, kota Mekah adalah kotanya Allah, kotanya Tuhan. Dan penduduk Mekah adalah pedang-pedangnya Tuhan. Sehingga dimuliakan. Kita sebutkan raja yang zaman-zaman dulu nyerang kota Mekah tapi nggak jadi, yaitu Raja Tumbak. Raja Tumbak, Raja Yaman, sudah kita jelaskan dan itu disebut di dalam Al-Quran wa qauma Tumbak, kaum Tumbak. Kullun kadzdzaba rusula fa haqqa wa'id. Semuanya mendustakan para rasul sehingga dipastikan ada Allah turun kepada mereka. Raja Tumbak. Tapi akhirnya Raja Tumbak tobat dan sudah kita jelaskan itu tentang rumah yang ditinggal di kota Madinah yang ujungnya ternyata untuk Nabi Abu Ayyub al-Ansari, ya kan? Kemudian juga Abraham dan lain sebagainya dari orang-orang yang akan menyerang Ka'bah. Sehingga mereka dimuliakan. Ketika musafir mereka aman. Di zaman itu banyak begal, tapi nggak ada yang berani membegal, merampok penduduk Mekah. Mereka semuanya khodam-khodamnya Tuhan. Ya, pastinya di dalam perdagangan juga demikian, lebih dihormati sama orang. Karena pemasukan rezeki dari sisi laut nggak mungkin jauh dari laut Mekah. Dari sisi pertanian juga nggak mungkin. Maka dari sisi perdagangan yang diambil oleh kakeknya Nabi Hashim. Nah, Hashim menikah dengan orang Yathrib. Ibunya Abdul Muttalib itu orang Yathrib, orang Madinah. Nah, maka di sini ada pembahasan mautu abdin Nabi Abdillah, wafatnya Abdullah. Itu malam yalbas Abdullah bin Abdul Muttalib Abu Rasulullah SAW halak wa Rasulullah SAW hamil lebih. Saat Abdullah keluar dari Mekah berdagang, Abdullah tidak tahu kalau istrinya hamil. Berangkatlah dia berdagang ke Syam. Pulang dari Syam singgah di Yathrib untuk ziarah ke akhwalihi, bibit-bibitnya. Bibitnya Abdullah. Siapa bibitnya Abdullah? Tadi kita sampaikan ibunya Abdullah itu orang asli. Kok ibunya Abdullah? Neneknya. Nenek istrinya Hashim. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Istrinya Hashim ini orang Yathrib, orang Madinah. Maka dia ziarah ke Yathrib Madinah. Disebutkan kabilahnya Bani Najjar. Kabilah Bani Najjar. Nah, ketika di Yathrib beliau sakit. Para ulama-ulama ahli sejarah kontemporer banyak yang bilang sakitnya ayah Nabi adalah sakit malaria. Karena faktor malaria. Karena pada saat itu kota Madinah memang dikenal Yathrib adalah kota penuh wabah penyakit. Kota wabah penyakit. Nabi pertama kali hijrah, ini kemudian kalau kita tarik balik maju ke depan. Ini kan kita cerita Nabi masih dalam kandungan. Nabi hijrah saja berarti sudah umur 53 tahun. Ya, itu pertama kali hijrah Nabi. Banyak sahabat nyampe di kota Yathrib Madinah sakit. Sakit demam, sakit ini segala macam. Masyhur sampai kemudian Nabi berdoa
kepada Allah untuk memindah wabah penyakit Yathrib ke Dzulhulaifah atau Bir Ali. Mana Bir Ali? Tempat mikot orang Madinah di luar kota tadi. Ya Allah, pindahkan wabah penyakit Madinah ke Bir Ali. Itu ada hadisnya. Maka Allah memindah penyakit wabah itu ke Bir Ali. Berarti di sini supaya Anda pikirkan, doanya Nabi mindah wabah. Mindah. Jadi Nabi itu dikuatkan dengan tunduknya semua alam semesta. Masyhur Nabi ketika kota Madinah paceklik. Nabi sabar aja, tapi orang Badui nggak kuat minta doa sama Nabi, didoain Nabi lagi khutbah, tangannya Nabi gini. Berdatangan itu awan, hujan. Deras sekali sampai kemudian ya Rasulullah, terlalu deras ya Rasulullah. Rasulullah tangannya gini, Allah maha walinya. Tangannya Nabi ngatur. Istilahnya Nabi dikuatkan oleh mukjizat tunduknya alam semesta pada Nabi. Bulan dibelah. Lebih hebat daripada mukjizat Nabi Musa membelah laut. Laut sama bulan Pak ya lebih. Kan gitu kan. Lebih hebat Nabi ngatur awan daripada Nabi Sulaiman ngatur angin dan lain sebagainya. Maka semua mukjizatnya Nabi Muhammad lebih hebat dari nabi-nabi sebelum. Ini juga bagian dari kita belajar tauhid untuk lebih kuat iman kepada Nabi, mengakui kemuliaannya Nabi. Maka aneh kalau orang akhir zaman kok kemudian ngomong Nabi manusia biasa. Nabi kayak kita gimana? Keringatnya aja beda, keringatmu baru. Keringatnya Nabi wah, iya kan? Sama gimana? Kalau bentuk iya sama bentuknya manusia, tapi mestinya semuanya beda semua. Semuanya beda. Maka ini tadi kita sampaikan. Kembali kita kepada bentuk sejarah, pembicaraan sejarah ayahnya Nabi yang namanya Abdullah bin Abdul Muttalib, sehingga di Yathrib sakit. Kalau disebutkan saat Abdullah wafat, ya zaman dulu nggak ada HP, nggak ada telepon, nggak ada apa, nggak tahu kabar Sayyid Abdullah akan hamilnya istri beliau itu Sayyidah Aminah, Siti Aminah, hamil 2 bulan. Di Berzaki ada ya, walamma tamma min hamlihi syahran ala marin, ya. Tatkala sudah sempurna dari kehamilannya 2 bulan, tufiya Abu Abdullah. Wafatlah ayah beliau wafat. Subhanallah ya. Kalau ditengok memang kehidupannya Nabi, lahir abahnya ada wafat. Garis besarnya 4 tahun sama ibu susuannya. Baru 2 tahun sama ibu kandungnya wafat. Umur 8 tahun kan? Umur 6 tahun wafat ibu kandungnya. Ya kan? Lagi pula wafatnya Masya Allah di perjalanan Kemudian biasa sama kakeknya Abdul Muttalib.
diasuh 2 tahun sama Abdul Muthalib wafat juga. Ya Allah. Kalau kita pikir ya, banyak kan ujiannya kan mulai sejak kecil. Banyak ujian sejak bayi tidak kecil. Supaya kita paham. Kita pun juga ketika mau membahas akan orang-orang yang mengasuh Nabi supaya lebih sopan, supaya kita mengingat akan gimana perasaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sering saya sampaikan di maulid-maulid, demi Allah, kurang ajar betul lah orang yang mengatakan ayah ibu Nabi di neraka itu kurang ajar. Gak punya otak, gak punya hati. Ya, Allah yang milih dari sekian triliun manusia sedunia, siapa yang jadi ayah ibunya Nabi? Dipilih sama Allah. Apakah Allah gak bisa milih orang? Harus kemudian 2 orang itu masuk neraka? Na'udzubillah min. Allah a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Dan sebelum-sebelumnya, dalam bab-bab sebelumnya pernah kita sampaikan, dalam hukum tauhid nggak boleh sebelum diutusnya Rasul orang disebut kafir, itu nggak boleh. Mereka namanya zaman fatroh, zaman fatroh kenabian. Dan juga telah kita bahas bahwa ayah ibu Nabi, kakek Nabi, atuk Nabi dan semuanya adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap zamannya. Sehingga Nabi bersabda, aku tidaklah melewati 2 jalur kecuali diletakkan oleh Allah di jalur yang termulia. Di jalur yang jadi umpamanya ada nasab beberapa jalur gitu, Nabi nasab yang termulia saja. Maka khiyarun min khiyarin min khiyar. Aku adalah pilihan dari pilihan dari pilihan. Itu sabdanya Nabi, jelas. Jelas. Maka kemuliaan datuk-datuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tadi yang berhubungan dengan tauhid, berhubungan dengan akidah. Karena ini juga akidah. Akidah itu bukan hanya hubungan sama Allah saja. Bab tauhid itu ringkasnya 3 pembahasan. 1 pembahasan ketuhanan, 2 bahasan kenabian, 3 bahasan dalil-dalil sam'i. Apa dalil sam'i itu? Dalil sam'i itu dalil yang didengar. Kita harus percaya total. Dari Al-Quran, dari hadis. Selama itu dari Al-Quran, hadis sahih, sudah untuk kita terima. Jangan kita debat dulu, kita bahas dulu. Enggak. Jadi umpamanya urusan kiamat ada dalilnya dalam Al-Quran. Tanda-tanda kiamat ada dalilnya dari Al-Quran, dari hadis. Kejadian setelah hari kiamat, kejadian di alam barzakh ada hadisnya sahih untuk kita. Dah selesai. Tidak usah pakai mana bukti akal. Nggak ada. Orang nanti dikubur kemudian ditaruh CCTV, gila loh. Ingin tahu malaikat, gila loh. Malaikat kok pikir manusia bisa ditangkap sama kamera bisa? Ya kan? Iman. Maka bahasan tauhid, semua pembahasan tauhid itu merujuknya pada 3 hal. 1, ketuhanan, sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Allah, wajib, mustahil, jaiz, dan lain sebagainya. Asmaul husna dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kenabian. Ya, sifat wajib Nabi, sifat jaiz Nabi, sifat mustahil Nabi. Ya, termasuk juga maksudnya Nabi.
kewajiban dimuliakannya Nabi, kewajiban ditaatinya Nabi, kewajiban dan lain sebagainya, itu juga bagian tauhid. Ya. Kemudian tadi menerima dalil sam'i, dalil sam'i. Pembahasan kiamat, pembahasan kubur, pembahasan alam barzakh, pembahasan akhirat, pembahasan ya. Ada ayatnya, ada hadisnya sahih, sami'na wa ata'na, terima tidak. Bisa masuk di otak, alhamdulillah. Gak bisa masuk di otak, berarti otakmu yang gak sanggup. Dah selesai. Jangan kemudian otak gak sanggup, gak percaya. Ini iman, ini iman. Ini ya. Nah, ini pembahasan tahu berbeda dengan pembahasan fikih. Pembahasan fikih itu ada ranah akal, ada. Yang ada dalil pastinya kita terima, kita ikutin. Gak ada dalilnya dikiaskan, ada ranah akalnya. Ini kias kemana, ini kias kemana. Oke. Hukum wajib dan wajibnya ada ranah akal. Ambil contoh ringan, umpamanya fardunya wudu ada berapa? Ada 6. Tapi dalam Al-Quran disebut 4. Wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ya, basuh muka kalian, basuh tangan sampai sini, usap kepala, kemudian basuh kaki sampai mata kaki. Yang disebut Al-Quran 4. Tapi kok jadi 6? Ada hadis kuat, innamal a'malu binniyat. Terus kemudian ada hadis berikutnya, ibda'u bima bada'allahu bi. Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah. Maka ada hukum tertib. Enggak boleh tangan dulu, enggak boleh kaki dulu. Gitu ya. Penentuannya. Kemudian hukum sunnah segala macam. Ada hadis yang lain. Ada hadis Nabi bersabda, idza tawaddatum fatmilu. Kalau kalian wudu maka berkumurlah. Kalau kalian wudu Imam Syafi'i mengambil hadis ini, padahal amar famadmilu, berkumurlah. Imam Syafi'i ngambil ini sunnah, ini sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal nggak mau bilang sunnah, mengatakan, oh ini perintah Nabi kok wajib. Maka madzhab Hanbali kau wudu nggak pakai kumur nggak sah kok. Madzhab Hanbali lebih kejam, kok kejam pula, lebih apa namanya? Lebih tegas, gitu ya. Imam Hanbali kata dalam Ahmad bin Hanbal, kalau perintah wajib, amar famat itu maka berkumurlah, seluruh Nabi kok. Berkumur. Imam Syafi'i berpikir ini bukan wajib. Kenapa? Karena alasan-alasan yang lain. Lu tadi hadis, tapi kok diwajibkan oleh Imam Syafi'i? Iya, karena ini urusan hati. Niat itu adalah ikrar. Sebagaimana niat sholat, nggak bisa makan dengan itu. Sama juga demikian. Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah. Dianggap wajib karena Allah ngurut, diurut sama Allah. Diurutnya sama Allah berarti ada ketentuan hukum. Kalau nggak diurut sama Allah, kenapa pula? Istilahnya nggak ada perlunya kalau Allah pakai diurut kayak gitu. Inna sofa wal marwata min sya'illah. Sebenarnya sofa dan marwah harus mulai dari sofa. Nggak boleh sa'i dari marwah dulu ke sofa. Dari marwah ke sofa ya nggak dihitung. Baru yang dari sofa ke marwah dihitung sekali. Nah, ini berarti ada ranah akal untuk istimbat, mengambil hukum. Tapi kalau tauhid, taslim, tasbih, pembenaran Ini tadi kita sampaikan tentang Sayyid Abdullah yang wafat di
Yatrib. Subhanallah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putranya Sayyid Abdullah, akhirnya juga wafat di Madinah. Jadi wafat satu kota dengan ayahnya. Wafat satu kota dengan ayahnya. Kemudian berikutnya, wiladatu Rasulullah SAW, kelahiran Rasulullah dan dirodoknya. Rodoh itu disusui. Oleh Ibn Ishaq, berkata Ibn Ishaq, Mulida dilahirkan Rasulullah Yawmal Itsnain, hari Senin. Hari Senin ini nas hadis Nabi. Nas kepastian Nabi. Ya. Karena ada hadis Nabi tentang ditanya tentang puasa hari Senin, Nabi bersabda, "Dzaka yaumun wulidtu fi." Itu hari aku dilahir, maka hari Senin tidak diragukan. Adapun tanggalnya ulama beda pendapat. Ulama beda. Ya harap maklum Pak, 1400 sekian tahun yang silam Pak. Zaman dulu nggak ada kalender Pak, ya kan? Zaman dulu nggak ada kalender. Diketahui Rabiul Tsani, Rabiul Awal itu udah alhamdulillah kan? Udah alhamdulillah. Bulan yang diketahui bulannya adalah alhamdulillah, tanggalnya pula ya. Tapi yang masyhur disebutkan tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang berpendapat tanggal 9. Ada yang berpendapat tanggal 18. Tapi walhasil disebutkan kelahiran Nabi itu sekitar 50 hari setelah kejadian Abraha. 50 hari setelah penyerangan Abraha ke kota Mekah. Dan itulah dikenalnya sehingga dengan nama tahun Gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada zaman dahulu orang itu tidak atau belum menyebut tahun itu dengan angka. Tahun itu dengan ya. Tahun Hijriah saja, tahun Hijriah, penentuan tahun Hijriah kan ditentukannya di zaman 2 tahun setelah Khalifah Umar bin Khattab naik ke khilafahan Umar bin Khattab. Sahabat musyawarah. Ini kita harus punya kalender sendiri. Musyawarah, kapan itu musyawarahnya? Musyawarahnya itu di masa Sayyidina Umar jadi khalifah, di tahun kedua Sayyidina Umar. Keputusan musyawarah yang dikuatkan oleh pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mulai satu kalender Islam itu dimulai dari hijrahnya Nabi. Jadi hijrahnya Nabi disebut tahun 1. Setahun setelahnya disebut tahun 2. 3 berikutnya tahun 3, berikutnya tahun 4, sampai wafatnya Nabi disebut sebagai tahun 11 Hijriah. Tahun 11. Gitu tuh. Jadi penentuannya itu di masa Sayyidina Umar. Tapi ditentukannya tahun pertama mulai hijrahnya berarti sebelum hijrahnya ini belum ada hijriah lah. Nah dulu disebut mulai apa? Orang Islam menyebut pertama kali adalah disebut diantaranya adalah tahun diangkatnya Nabi jadi Rasul. Nabi umur 40 tahun. Oleh sebab itu dikenal tahun pertama dari kenabian, tahun kedua dari kenabian, tahun ketiga dari kenabian. Itulah. Sebelum kenabian orang menyebutnya dengan tahun-tahun kejadian besar, sehingga dikenal sebelum itu dengan tahun gajah. Karena orang Arab tidak kenal perang pakai gajah. Orang Arab itu perangnya pakai kuda, pakai onta.
ini gajah pula datang. Dari mana ini gajah? Gajah ini Abraha yang bawa. Siapa Abraha itu? Abraha itu Raja Yaman, Raja Son'a, yang pada saat itu Son'a dan Yaman bawahan Habasyah. Bawahan Habasyah itu mana? Afrika. Maka pantaslah Afrika banyak gajah. Jadi negara yang kuat pada zaman itu adalah 1 Habasyah, 2 Romawi, 3 Persia. 3 Persia. 3 negara adik kuasa pada saat itu. Yaman, Abraha itu raja bawahan Habasyah, maka pantaslah pasukannya bawa gajah. Gitu loh ceritanya, Pak. Kemudian dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala diadab dengan batu yang dibawa oleh burung kecil. Burung kecil yang berkelompok. Ababil itu artinya berkelompok. Jadi ababil itu bukan nama burung. Toiron ababil. Ababil itu bahasa Arab, artinya mujtami'in, yaitu burung yang bergerombol, burung yang berkelompok, burung kecil yang berkelompok. Karena Anda kalau nyari, tanya sama orang Arab, apa burung ababil? Apakah ababil itu burung darah, ataukah emprit, atau apa? Nggak tahu mereka. Pokoknya ababil itu artinya burung berkelompok, burung kecil yang berkelompok. Sama, ini istilah, Pak. Kita ini kadang-kadang ya, karena sudah terkadung di masyarakat mengistilahkan burung ababil. Kalau ditanya apa terjemahannya ababil, nggak tahu. Ababil itu apa tadi? Sama, sering kita menyebut ya, buah yang dimakan sama Nabi Adam, buah khuldi. Kalau ditanya apa buah khuldi? Pisang kan, mangga kan, jambu kan, nggak tahu kita. Maka sebutan buah khuldi itu sebetulnya nggak boleh, salah. Mohon maaf, itu istilahnya iblis. Iblis bujuk Nabi Adam bilang, afala adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Itu Al-Quran. Iblis berkata, maukah Adam kutunjukkan pohon keabadian? Khuldi itu keabadian. Pohon apa? Gak ada riwayatnya. Ya kalau di komik-komik itu ya ada, Pak, bentuk pohonnya, Pak. Tapi kan kalau ditanya betulan, ada riwayat hadisnya. Apakah pohon jambu? Apakah pohon pisang, mangga? Pohon gak ada, gak tahu kita. Kalau kita dulu istilahnya guru kita nyebut, sebutlah jangan pohon khuldi, tapi pohon larangan. Pohon larangan yang dilarang oleh Allah. Memang dilarang oleh Allah. Kita tidak menggunakan istilah iblis. Ya ini nggak nyala-nyalain orang, tapi orang belajar ilmu agama itu lebih hati-hati, lebih berbeda sama orang awam. Sama beberapa waktu lalu saya pernah bahas, kalau bilang kalau bilang paman Nabi kafir, bilang Abu Lahab. Jangan buat contoh Abu Thalib. Jangan buat contoh Abu Thalib, buat contoh pula, karena jelas Al-Quran tabat ya ada. Nabi Lahab ada jelas kafir. Tapi kalau Abu Thalib masih ada pendapat ulama yang mengatakan Islam, ayatnya Sayyidina Ali. Bahkan dohirnya dukung Nabi, dohirnya selalu menjaga Nabi. Nah inilah Pak, tadi saya katakan berbeda antara orang yang belajar sungguh-sungguh dengan orang yang mohon maaf hanya ceramah orasi saja, ceramah pidato saja,
dari buku terjemahan, dari apa. Tapi kalau orang belajar dari kitab, dia ngerti, dia lebih ekstra hati ya. Nah ini tadi kita sampaikan tentang apa tadi? Kenapa disebut tahun gajah? Ya, jangankan 1400, 1500 tahun yang lalu. Saya sering bilang kakek-kakek kita, nenek-nenek kita saja nggak tahu angka tahun. Kalau ditanya, kadang nyebut tahun Gestapo, ya kan ya? Tahun kemerdekaan, tahun Krakatau meletus, tahun kayak gitu kan? Nggak ngerti tahun berapa? Itu masih ukuran masih entah berapa puluh tahun yang lah. Kalau gimana yang sekian 1900 tahun yang lah? Maka ini tadi kelahiran Nabi dipastikan hari Senin pasti. Bulan Rabiul Awal dan tanggalnya itu adalah pendapat mayoritas para ulama. Ya, di bulan Rabiul Awal tanggal 12 Rabiul Awal awal fil tahun gajah. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, tatkala ibunya melahirkan beliau, langsung dikirim ke kakeknya Abdul Muttalib bahwa telah terlahir untuknya anak laki-laki. Maka dilihat oleh Abdul Muttalib dan kemudian beliau membawanya ke dalam Ka'bah. Membawanya ke dalam Ka'bah. Zaman dulu Ka'bah masih bisa dimasukin, ada pintunya dari bawah. Di zaman dulu, ya kan? Tapi dan Abdul Muttalib adalah pimpinan orang Quraisy. Katakanlah bil Ka'bah, maka beliau berdoa kepada Allah, wa yashkurullah, ma'atau dan bersyukur kepada Allah atas semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isyarat bahwa Abdul Muttalib juga punya iman kepada Tuhan Ka'bah. Ya, yang mereka menyebut Tuhan Ibrahim, Tuhannya Nabi Ibrahim. Meskipun ada berhala-berhala, ya, itu kan istilahnya kan ada istiadat mereka pada saat itu. Ya, tapi keimanan, asal keimanan ada. Bibit keimanan ada. Berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah dalam Ka'bah dan lain sebagainya. Ya. Wal tamas Rasulullah Al-Bu'ad fastaqbalahu imratan min Sa'ad bin Bakar biqallahu hadithullaha halimah bin Rabi'ah. Kemudian kakeknya meminta untuk dicarikan ibu susuan. Nah, ini subhanallah ya, adat zaman dulu. Setelah dilahirkan disusuin ke orang lain jauh dari kota Mekah. Jauh dari. Ini satu adat. Yang kedua juga melihat untuk perkembangan anak. Karena kota Mekah adalah pada saat itu ya, adalah kota tempat tujuan. Namanya Ka'bah adalah kota tempat tujuan. Maka bercampur banyak orang. Maka adat orang Arab pada saat itu, maka dicarikan ibu susuan dari kampung-kampung yang jauh. Satu, supaya anaknya tidak terkontaminasi dengan cuaca dan hawa kota, supaya ada di kampung lebih fresh. Dan biasanya juga orang yang tumbuh di kampung lebih kuat daripada yang tumbuh di kota secara fisik. Orang kota ini terlalu banyak macam-macamnya yang dimasukkan. Ya, makanan segala macam tak apa-apa. Ya. Tapi kalau orang kampung masih alami. Dan lagi pula banyak gerak. Beda sama orang kota. Sekarang aja ya anak masya Allah manja kan, asik. Asik. Habis makan tidur, habis makan nonton TV. Coba kalau di kampung, Pak. Suruh ke ladang, suruh ke ladang, ya kan ya? Suruh ke kebun.
suruh ngangkat sampah, pokoknya banyak kan. Wah. Dari segi fisik. Kemudian dari segi bahasa. Bahasa orang kampung lebih fasih dibanding dengan bahasa orang kota. Bahasa. Karena di Mekah pastinya banyak pendatang-pendatang. Maka bercampurlah bahasa. Dari bahasa ini, tapi kalau bahasa dan zaman dahulu, bahasa itu apalagi di zamannya Nabi, zaman jahiliyah, kebanggaan orang Arab adalah syair-syair Arab. Syair-syair Arab. Maka perlu penguasaan bahasa yang betul-betul medok, istilahnya. Yang betul-betul fasih. Ya nggak usah kita bicara zaman dulu, zaman sekarang aja Pak. Mohon maaf, orang Batak yang asli Batak di kampung sana dengan orang Batak Medan, bahasa Bataknya pasti lebih fasih orang Batak asli sana. Orang Aceh asli yang dalam dari Melabuh sana dengan orang Aceh Medan fasih kan? Gitu ya. Orang Jawa kampung sama orang Jawa kota lebih fasih orang Jawa kampung. Orang Jawa Medan, kacau lah bahasa Jawa ya Pak. Jadel istilahnya Jawa deh, campur-campur. Diajak bahasa Kromo Inggil nggak bisa. Ngerti Kromo Inggil Pak? Panjenengan, ya itu Pak, gak paham dah. Inggil, gak paham. Bahasa-bahasa kayak gitu ya. Dari sisi bahasa. Dari sisi etika, mohon maaf, pastinya orang kampung lebih beretika daripada orang, lebih berperasaan, lebih dan lain sebagainya. Maaf Pak, saya dulu masih dapetin di kampung SD dari dulu. SD SMP itu saya masih dapetin. Kita main sepak bola. Ada bapak-bapak tua atau nenek-nenek, itu kita berhenti. Neneknya siapa nggak tahu, pokoknya orang tua berhenti. Gak berani kita orang nendang itu gak berani. Iya, gak berani kita. Sekarang berapa? Mohon maaf, kita dulu SMP kelas 3 atau agak nakal dikit, ngerokok lah. Boleh belajar lah ngerokok, baru sekali 2 kali. Itu takutnya sama orang tua Pak. Jangan kan nambah orang tua, sandalnya orang tua kresek gitu aja, srek-srek orang tua. Wah, udah mati kan pakai tangan Pak. Saking takut. Sekarang Pak, rokok orang tua dicuri Pak sama anak. Istilahnya beda. Etika orang kampung sama. Saya dulu pertama kali datang ke Medan. Saya masih membiasakan kayak kebiasaan dulu di kampung. Jumpa orang senyum Pak. Akhirnya saya pikir kayak gila saya di sini senyum-senyum sendiri gak kenal orang. Kalau di kampung kan gitu Pak ya. Di kampung ketemu sama orang, monggo, ya Bu, mesti senyum. Kalau di Medan, cuma orang senyum gitu, dianggap gila. Iya kan? Nah ini tadi etika berbeda. Gimana kebiasaan? Maka itulah adat di kota Mekah dulu dicarikan ibu susuan. Maka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginda Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimah
bintu Abi Du'aib Halimah Sa'diyah dari Qabilah Bani Sa'ad. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada majelis-majelis berikutnya akan keterangan-keterangan tentang disusuinya Nabi dan gimana kehidupan Nabi ketika disusui dan lain sebagainya, dengan kita berusaha untuk membahas sisi tauhidnya, sisi fikihnya dan lain sebagainya dari etika dan akhlak. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya tetap diciptakan kepada ilmu dan ahlul ilm. Mudah-mudahan dalam keberkahan ilmu dan ahlul ilm di dunia sampai kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau hal yang lain. Alhamdulillah, sambil diminum. Ya, cukup. Air putih cukup. Silakan.